Anda kembali lagi bersama saya Anna Wijaya dalam segmen khusus Your Money, Your Vote. Dan juga kami masih bersama di studio CNBC Indonesia dengan Head of CNBC Indonesia Research Muhammad Maruf, Budi Waseso, Direktur Utama Perum Bulog, Didik J. Rahbini, Ekonom Senior Indef, Rahmat Pambudi, Wakil Ketua Dewan HKTI, serta dari jaringan Zoom masih bergabung juga ada Pak Bayu Krisnamurti, Wakil Menteri Pertanian periode 2009 hingga 2011, dan juga Pak Batara Siagian, Direktur PPHTP Kementerian Pertanian. Kita sudah masuk dalam segmen terakhir diskusi kita kali ini. Saya akan minta closing statement dari setiap narasumber yang hadir di sini. Mungkin bisa diawali dari Pak Budi Waseso. Silakan Pak. Ya, seperti yang tadi kita sudah bicarakan, adalah pangan itu menjadi hal yang utama ya. Dan negara itu pasti, siapapun presidennya pasti memikirkan tentang pangan. Karena itu berkaitan dengan kebutuhan yang mendasar bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, ya salah satu kehadiran negara untuk masalah pangan, ya salah satunya melalui Bulog, walaupun sekarang itu sudah ada Badan Pangan Nasional ya yang menghitung neracanya kebutuhan dan sebagainya untuk kepentingan pangan. Nah, namun memang sekarang kita harus tetap menguatkan posisi pangan itu dengan kita memperbaiki dari seluruh aspek yang berkaitan dengan pangan. Apa sih dari hulu ke hilirnya? Mana yang harus kita benahi, mana yang harus kita tingkatkan. Nah, itu memang penting. Tanpa kita saling mencari kelemahan dari satu bidang. Seolah kita mengkambing hitamkan si A yang bersalah. Tidak. Mari kita sama-sama berpikir untuk kepentingan baik itu kekuatan pangan, ketersediaan dan segala macam. Nah, artinya kalau kita berpikir untuk pangan secara bersama-sama, saya yakin di kemudian hari yang cita-cita negara itu adalah kedaulatan pangan bisa terwujud. Saya kira itu ya, karena Bulog hanya sebagian peran dari ketahanan pangan atau ketersediaan pangan untuk negara itu ya memang kecil. Tapi itu kalau kita fokuskan kepada kepentingan bersama, itu bisa menjadi kekuatan satu negara itu. Gitu. Kedaulatan pangan ya. Bukan hanya angan ya. Ya. Baik, silakan Prof. Rahmat Pambudi, closing statement dari Anda. Terima kasih. Apa yang disampaikan Pak Budi Waseso tadi sangat mendasar ya. Jadi peran pemerintah memang besar sekali. Kenapa besar? Karena dalam Undang-Undang Pangan, pangan itu adalah hak asasi manusia. Ya. Jadi kalau ada orang kelaparan, kalau lapar sih tidak masalah ya, karena lapar itu setiap saat bisa langsung ganti kenyang. Tapi kalau kelaparan itu tentu itu adalah pelanggaran atas hak asasi manusia, apalagi kalau sampai stunting. Karena apa yang disampaikan Presiden bahwa tidak boleh ada orang lapar dan kelaparan, dan pengurangan stunting itu diturunkan sedemikian rupa, itu adalah salah satu upaya dari strategi Presiden untuk membangun kemandirian pangan sekaligus kedaulatan pangan. Nah, cuma satu hal di sini, memang pangan itu bukan tanggung jawabnya orang per orang. Presiden bertanggung jawab secara keseluruhan, tetapi di dalam Undang-Undang Pangan, pemerintah daerah juga bertanggung jawab. Nah, itu ada hubungannya dengan pengembangan pangan daerah. Jadi kalau kita pengen membangun pangan nasional kita, pertama-tama kita harus mengantisipasi bagaimana supaya keunggulan komparatif pangan daerah bisa unggul dalam keunggulan kompetitif, dan yang paling penting petaninya dimakmurkan. Kenapa? Persoalan kita bukan persoalan krisis pangan, tapi krisis pendapatan. Itu juga sudah dikuatkan oleh Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Ibu Satu Kahnunen mengatakan, dan juga Bank Dunia juga mengingatkan, Indonesia berhasil membangun pangannya. Indonesia berhasil membangun pertaniannya, tetapi angka kemiskinan kita kalau dinaikkan garisnya, tiba-tiba jumlah orang miskin besar sekali. Baik. Dan itu artinya bukan persoalan pertanian, tapi persoalan pendapatan. Jadi kita bukan krisis pangan, tapi krisis pendapatan. Baik, silakan Prof. Didik. Ya, pangan itu dimensinya ekonomi dan politik ya. Dan sangat penting posisinya sehingga kebijakan untuk presiden yang sekarang maupun yang akan datang ini sangat penting. Dimensinya produksi dan konsumsi ya. Untuk konsumsi sudah dibahas tadi, yang paling kritis adalah kelompok 10 juta itu harus menjadi perhatian. Dimensinya bukan soal tersedia atau tidaknya, tapi akses kepada pangan itu. Produksi itu perlu ada dua dimensi inward looking dan outward looking. Inward looking itu memenuhi kebutuhan.
sudah banyak contohnya ya. Pangan untuk protein sudah ada contohnya swasta mengembangkan, untuk beras negara. Yang outward looking, industri pangan ini bisa dijadikan satu kendaraan untuk kita berkiprah di global, yaitu resource based industry ya. Seperti perikanan harus diekspor dengan jadi bahan baku, bahan industri yang bagus, kemudian sawit, bahkan juga industri pangan yang lain. Semoga yang ke depan akan menjadi lebih baik kebijakannya. Terima kasih. Baik, kita akan langsung lanjut ke Pak Bayu Krisnamurti. Silakan Pak Bayu. Baik, saya senang dengan istilahnya CNBC, your money, your vote. Ya. Untuk your money itu saya pikir bisa terdiri dari 3. Kita pakai untuk konsumsi, kita pakai untuk investasi, dan kita bayar pajak. Jadi artinya pengeluaran negara. Kita berharap kita semua itu juga sudah mulai cerdas dengan pangan. Kita belanja pangan kita itu harus sudah mulai ditujukan kepada pangan dengan pertimbangan gizi. Tidak harus seperti tadi Pak Didi, pokoknya saya sama sekali nggak makan beras. Jadi harus sudah mulai berani melakukan diversifikasi di dalam konsumsinya. Karena itu uang kita yang belanjakan. Yang kedua, kalau kita melakukan investasi, mari kita investasi untuk peningkatan produktivitas pangan di berbagai aspek. Di perkotaan, di mana-mana, semuanya kita usahakan untuk meningkatkan produktivitas pangan. Jadi investasi diarahkan ke sana. Dan melalui pajak, kita mendorong supaya pemerintah betul-betul bisa membantu petani yang menjadi tulang punggung penyedia pangan untuk masyarakat petani ini bisa terus bersemangat, mereka bisa sejahtera dan memproduksi pangan. Nah, kalau itu kita gabungkan dengan sebagai your money, your vote-nya adalah ya mari kita pilih pimpinan yang mendukung pemikiran itu, mencoba untuk mencari strategi dan politik pangan yang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan tantangan yang kita hadapi saat ini. Baik, kita akan langsung lanjut ke Pak Batara. Silakan Pak Batara, closing statement dari Anda. Terima kasih. Bagi kita ke depan ada 3 hal yang harus kita pastikan kekuatan dari kebijakannya. Satu adalah lahan pertanian yang konsisten itu seberapa banyak, dan kedua seperti apa prototipe diversifikasi yang harus kita kembangkan ke depannya di masing-masing wilayah. Ketiga itu adalah bagaimana membangun hilirisasi yang yang tadi dibilang Pak Bayu, itu adalah yang selera gizinya itu memang mencerminkan di produk-produk sesuai dengan generasi yang akan kita hadapi di masa mendatang. Baik, terakhir kita akan minta statement dari Maruf seperti apa? Iya, kalau menurut saya ada 3 hal yang untuk jadi PR selanjutnya dari Presiden ke depan, siapapun yang menang ya, baik Pak Prabowo, Pak Ganjar maupun Pak Anies yang memang nama-namanya muncul. Pertama, redesain lagi lumbung pangan lah gitu kira-kira. Jangan asal-asalan. Ini namanya keren lumbung pangan, food estate, tapi ketika itu dilakukan secara asal-asalan terjadi buang-buang anggaran. Katakanlah kayak Kalimantan itu kan memang nggak bisa ditarmin padi kira-kira. Itu kan susah gitu. Artinya ada BRIN diberdayakan gitu kira-kira. Kemudian di riset yang benar. Kemudian kebijakan politik anggaran yang jelas. Itu terlihat dari misalkan jangan lagi anggaran pertanian itu jadi bancakan misalkan dari departemen kementerian atau lembaga KL yang lain gitu. Kemudian janganlah misalkan urusan pertanian jadi urusan Kementerian Pertahanan gitu kan, tiba-tiba ada Menteri Pertahanan di sawah gitu, kira-kira kan nggak cocok kira-kira itu. Jadi lebih fokus lagi kira-kira. Kemudian ketiga adalah melanjutkan infrastruktur pertanian dibangun Pak Jokowi itu kan luar biasa. Ada lumbung, ada embung, ada ada semua irigasi itu kan luar biasa, dan itu tinggal dilanjutkan saja karena akan mubazir. Jadi itu 3 hal yang menurut saya menjadi PR konkret bagi capres ke depan yang siapapun yang menang. Makasih. Baik, ini akan menjadi pertimbangan ya untuk capres dan cawapres kita dalam 5 tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih Muhammad Maruf, Head of CNBC Indonesia Research, dan juga Budi Waseso. Terima kasih juga Pak Didik Rahbini, juga Pak Rahmat Pambudi, dan juga untuk Bapak Bayu Krisnamurti dan juga Pak Batara Siagian yang tergabung lewat Zoom. Terima kasih sudah bergabung kami dalam diskusi kali ini.